Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuri. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dari Universitas Nurul Huda. Izin menyampaikan materi tentang fikih, yakni sholat. Langsung saja akan saya mulai. Pada suatu hari ketika saya pulang ke desa saya itu pernah muncul sebuah pertanyaan, dan memang pertanyaan itu perlu untuk digagas dan dipikirkan serta dicari solusinya oleh kita semua yang alhamdulillah belajar di bidang agama, dan khususnya kita sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Jadi pertanyaannya itu adalah gini, ada seorang bapak-bapak yang sudah berusia lansia itu usianya kisaran 50 tahunan ke atas. Beliau itu bertanya kepada saya itu bagaimana solusinya. Itu beliau bertanya, saya itu memang dari dulu beragama Islam, tapi saya baru sadar dan baru ingin melaksanakan kewajiban yaitu sholat itu baru sekarang. Nah, sedangkan di usia bapak itu yang sekarang itu sudah 50 tahunan ke atas. Jadi untuk belajar tidak seperti kita, tidak seperti yang masih usia anak-anak atau remaja itu, ibaratkan kan katanya seperti melukis di atas air. Nah itu tadi, jadi agak susah. Nah, ini bagaimana solusinya? Itu tadi. Nah, untuk jawabannya sendiri kita tidak boleh menjawab dengan kata-kata yang memberatkan, atau misalkan, Pak, kamu dari dulu nggak sholat, neraka kamu, tidak usah seperti itu. Jadi kewajiban kita adalah mencarikan solusi yang simpel, mudah, serta kita itu bagaimana menarik simpati bapak tersebut agar lebih semangat dalam menjalankan agama ini. Dalam pandangan agama Islam sendiri itu segala sesuatu ibadah itu memang sangatlah mudah, sangatlah mudah. Memang terdapat suatu makalah yang berbunyi, yakni kullu amalin biwiri ini mardudatun la tubar. Jadi segala sesuatu amal perbuatan tanpa dilandasi oleh keilmuan, maka amalnya itu akan tertolak dan tidak diterima. Nah, tapi di sini untuk sholat itu sangatlah mudah ya, sebenarnya itu sangat mudah. Jadi kita jawab saja, sholat itu sebenarnya sangat mudah. Jadi kita jawab, bapak itu yang penting sekarang ya melaksanakan sholat saja terlebih dahulu. Walaupun belum misalkan belum tahu ilmunya, belum hafal bacaannya, kita suruh beliau sholat dulu. Dan solusinya kita suruh beliau ya sekarang pelan-pelan ya ikut sholat sendiri dulu, sholat dulu, ikut berjamaah itu kan. Nah, karena kalau ikut berjamaah kan insya Allah sholatnya itu walaupun bacaannya itu belum pada hafal, itu kan insya Allah kan akan tertambal oleh bacaannya imam, atau tertambal oleh bacaannya makmum-makmum yang lain. Jadi sembari beliau itu belajar sedikit demi sedikit, kita arahkan beliau itu untuk ikut berjamaah terlebih dahulu sembari belajar ya, tadi. Jadi nggak usah nunggu bapak itu hafal dulu baru kita suruh melaksanakan sholat, jangan. Ya udah dari sekarang ya sholat. Solusinya itu tadi, yang pertama, monggo Pak ya, karena di desa itu kan juga ada masjid, jadi setiap sholat itu suruh ikut bersama di masjid. Jadi itu pertama solusinya sambil belajar pelan-pelan. Dan untuk secara hukum fikihnya sendiri, sholat itu sebenarnya bacaannya itu tidaklah banyak, hanya 5 saja. Rukun qaulinya sholat, itu bacaan sholat yang wajib hanya 5 saja. Yang pertama yang wajib dibaca itu adalah takbiratul ihram. Yang kedua
akhir. Yang keempat, sholawat pada tasyahud akhir itu pada sholawat. Yang kelima adalah salam yang pertama. Itu kan sangat mudah. Nah, tapi bagaimana untuk bapak-bapak yang sudah berusia lansia tadi? Nah, kan tidak mungkin. Walaupun itu bacaannya cuma 5 dan sangatlah simpel mungkin kan untuk kita yang masih remaja ini, itu kan berbeda levelnya dengan bapak-bapak yang sudah lanjut tadi kan sangat sulit menghafal. Itu tadi solusinya, itu tadi penting bapak itu suruh surat dulu, ikut jamaah dulu, itu tadi ikut jamaah dulu sembari beliau itu belajar tadi. Nah, saya jelaskan antara 5 tadi. Jadi yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu terletak pada awal, jadi pada awal sholat. Nah, kita niat sholat terus kita takbir Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, itu wajib. Dan takbir yang lain itu tidak wajib dibaca, itu sunnah ya tadi. Yang kedua adalah bacaan surat Al-Fatihah. Jadi kita harus membaca Fatihahnya juga, yaitu tadi secara kamil, secara komplit, harus sesuai dengan tajwid, penyerokannya juga harus benar ya. Nah, tapi solusinya kalau tidak bisa ya sudah ya, kalau tidak bisa ya untuk levelnya kan berbeda. Kalau tadi dia tuh itu menghafalkan surat Al-Fatihah, tapi kalau menghafalkan ada belum bisa, ini tadi solusinya ya membaca. Jadi membaca saja. Di metodenya bisa dengan kita itu menempelkan kertas yang berisi surat Al-Fatihah di tembok. Jadi ketika sholat itu karena belum bisa ya membaca saja, tidak menjadi masalah, seperti itu tidak menjadi masalah. Kalau sulit hafalan yo membaca. Nah, kalau ada problem lagi, misalkan kok beliau itu membaca pun tidak bisa, ya wis tulis saja. Membaca Arab tidak bisa, tulis saja surat Al-Fatihah itu secara Latin. Membaca Latin tidak bisa, itu solusinya itu bagaimana lagi? Ya sudah, solusinya sangatlah mudah. Itu tadi surat Fatihah itu karena sangat mudahnya, sebenarnya agama ini sangat mudah. Jadi sudah kita ganti dengan bacaan surat lain. Misalkan bapak itu hafalnya hanya surat Al-Ikhlas, ya sudah diganti bacaan itu. Nah, kalau bacaan itu surat tidak hafal, ya sudah kita ganti dengan bacaan zikir lain. Misalkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu diukur seperti ukurannya panjangnya surat Al-Fatihah. Itu tadi. Jadi ada banyak solusi ya. Itu tadi. Sementara suruh baca itu dulu sampai bapak itu hafal surat Al-Fatihah. Nah, itu tadi surat Al-Fatihah. Yang kedua, nah yang ketiga membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu tidaklah banyak loh. Nah, jadi bacaannya itu tidaklah banyak. Jadi akan saya bacakan yakni dari at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu selesai. Itu bacaan tasyahud akhir itu. Jadi untuk setelahnya itu sunnah. Ada di. Nah, kalau misalkan seperti Fatihah tadi, kok misalkan hafalan itu masih susah, ya itu tadi kita sediakan kertas tadi ditempel di meja, di tembok ya. Jadi ketika sholat ada kertas itu nggak apa-apa, penting menghadap kiblat kan kertasnya, jadi kita baca. Kalau Arabnya tidak bisa, ya solusinya hanya membaca Latinnya. Nah, kalau tidak bisa membaca Arab juga tidak membaca Latin. Ya karena wajar, orang tua zaman dahulu kan memang nggak sekolah kan, banyak kan yang itu. Ya Islam itu sangat simpel kok. Jadi ya sudah. Nah, jadi kita suruh beliau itu membaca zikir saja. Misalkan membaca ya kita tinggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak apa-apa. Nah, diukur seperti kira-kira panjangnya seperti bacaan tasyahud akhir tadi. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa sementara membaca zikir itu sembari beliau menghafal sampai hafal tasyahud akhir itu. Nah, yang keempat itu membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Jadi tadi sudah saya bacakan tasyahud akhir kan, sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu pada tasyahud akhir. Dan
kewajiban sholat yang keempat adalah membaca sholawat Nabi. Ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sampai itu wa ala Sayyidina Muhammad, sholawat kepada keluarga Nabi itu sebenarnya tidak wajib, itu sunnah. Jadi yang wajib itu sampai keluarga sholawat kepada Nabi saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tadi selesai. Yang keempat adalah membaca salam yang pertama. Jadi baca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, solusinya jadi seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya kita belajar dari Bapak tadi, yang mana usia beliau itu sudah tidak muda lagi seperti kita. Beliau itu sudah berusia lanjut, tapi beliau itu alhamdulillah mendapatkan hidayah, dan beliau itu bergerak hatinya itu untuk menjalankan sholat. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya agama ini sebenarnya sangatlah mudah. Agama ini sebenarnya sangatlah mudah, tidak menyulitkan bagi siapa saja yang menjalankannya. Itu tadi. Jangan memberikan doktrin-doktrin kepada masyarakat awam bahwasanya kalau kita beragama itu harus seperti ini, harus seperti itu. Ya jangan. Ya pokoknya metode dakwah kita di zaman sekarang itu sebenarnya sangat berbeda dengan zaman dahulu. Jadi metode berdakwah untuk zaman sekarang itu ya kita harus memeluk masyarakat tadi. Kita harus memeluk, kita harus mengambil hatinya tadi. Tidak boleh dengan doktrin kalau kamu kayak gini, kamu nanti pasti akan masuk neraka, ibadahmu nggak diterima. Nggak usah. Orang itu sudah mau sholat saja itu sudah luar biasa. Kita yang ditakdir bisa sujud saja itu sudah sebuah nikmat ya luar biasa. Nggak usah mikir kita itu mau sah atau tidak diterima atau tidak. Penting kita itu sholat, niat kita kan sholat itu kan menstatuskan diri kita sebagai hambanya Allah. Itu kewajiban seorang hamba. Kita tulis sholat itu laksanakan. Jadi bagi rekan-rekan semua, teman-teman semua, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini diberi nikmat hidup, kita diberi panjang umur, diberi kesehatan, kok tidak berterima kasih kepada yang memberikan nikmat itu kepada kita. Itu jangan sampai. Nah itu tadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.